Saya tidak mau menyebutkan partai saya di sini secara khusus karena saya tidak ingin tujuan mulia saudara-saudara nanti dikriminalisasi oleh orang lain. Tapi saya yakin tanpa menyebutkan partai saya, saudara insya Allah akan berjuang membantu partai saya. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa direvisi. Rancangan peraturan itu diputuskan menjadi rancangan Undang-Undang RUU dalam rapat paripurna Badan Legislatif Balik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selanjutnya, draft aturan ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk dimintakan persetujuan sebagai RUU usulan inisiatif DPR. Sedianya, revisi Undang-Undang Desa tak masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas Prioritas DPR 2023. Namun, legislator menargetkan revisi undang-undang tersebut rampung sebelum Desember tahun ini. Kalau teman-teman ini kan ingin menargetkan sebelum Desember, sebelum padat-padatnya itu sudah selesai, insya Allah itu bisa tercapai, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad saat audiensi dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Ada 19 poin perubahan dalam revisi Undang-Undang Desa yang belakangan menuai pro dan kontra. Misalnya, hak kepala desa Kades untuk mendapatkan tambahan gaji bulanan serta tunjangan dan penerimaan resmi lainnya akan diperluas sebagai bagian dari amandemen Undang-Undang Desa. Selain menerima tunjangan hari tua setelah masa jabatan habis, kepala desa juga akan menerima jaminan sosial di bidang ketenaga kerjaan dan kesehatan. Aturan kontroversial lainnya, masa jabatan kepala desa ditambah dari 6 tahun menjadi 9 tahun, paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. DPR juga berencana menambah dana desa dari 1 miliar rupiah per tahun untuk setiap desa menjadi 2 miliar rupiah. Pakar otonomi daerah ODA, Johermansyah Johan adalah salah satu pihak yang mencermati draft aturan ini. Menurutnya, Undang-Undang Desa yang diperbarui itu rawan disalahgunakan dan syarat politisasi. Melampaui rezim Soeharto, Johan menyebut masa jabatan kepala desa 9 tahun melampaui lama masa jabatan Kades pada rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto. Di zaman Pak Harto, itu masa jabatan kepala desa 1 periode itu 8 tahun, kata Johan. Kepala desa dapat dipilih untuk kedua kalinya setelah menjalani masa jabatan pertama selama 8 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang disahkan pada masa Orde Baru. Hal ini menunjukkan bahwa masa jabatan kepala desa maksimal saat itu adalah 16 tahun. Itu saja, pemerintah sangat otoriter, sangat sentralistik, militeristik, serba terpusat, dan terjadi penyeragaman seluruh desa di Indonesia, ujar Johan. Menurut Johan, rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun bertentangan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Masa jabatan seorang pemimpin bahkan di tingkat daerah harus diminimalkan dalam negara demokrasi. Ditambah lagi Indonesia kini telah memasuki era reformasi. Kepala desa yang tugasnya lebih ringan dari presiden dan wakil presiden, bupati dan wali kota ternyata bisa menjabat hingga 9 tahun. Padahal kebanyakan pimpinan menjabat selama masa jabatan sekitar 5 tahun. Kita 6 tahun masa jabatan katakan sudah melampaui, sekarang dibuat jadi 9 tahun.
itu lama berkuasa, besar potensi penyimpangannya juga besar. Johan menilai akan terjadi anomali jika masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 9 tahun. Jika kepala desa diberikan kewenangan untuk waktu yang lama, menurutnya ada kemungkinan besar terjadi korupsi, menyebabkan tata kelola governance dengan uang yang besar itu akan tidak efisien dan efektif, bahkan berpotensi ke penyimpangan korupsi. Situasi ini diperumit dengan minimnya kompetensi kepala desa dalam mengelola administrasi daerah. Namun hal ini sulit dihindari lantaran kepala desa merupakan jabatan politis yang ditentukan oleh rakyat. Demikian pula dengan perangkat desa, umumnya adalah orang-orang yang sebelumnya turut mensukseskan kepala desa dalam pemilihan, tapi miskin pengetahuan pengelolaan pemerintahan. Jadi, kompetensi kemampuan administratif boleh dikatakan lemah. Padahal ini menyangkut tata kelola, jadi kekuasaan yang lama 9 tahun miskin kompetensi. Revisi Undang-Undang Desa hanya mengutamakan kepentingan kades, bukan warga desa, sebab tampak jelas bahwa poin-poin yang direvisi dalam undang-undang ini bakal memperluas sekaligus memperkuat kekuasaan kades. Jadi ini adalah betul-betul undang-undang yang saya bilang untuk kepala desa, bukan untuk rakyat desa. Salah satu upaya melanggengkan kekuasaan itu dituangkan dalam pasal yang mengatur penambahan masa jabatan kades menjadi 9 tahun. Dalam revisi Undang-Undang Desa diatur pula penghasilan tetap dan tunjangan-tunjangan untuk kepala desa, termasuk uang pensiun. Bahkan pembuat undang-undang mengusulkan untuk menambah besaran dana desa dari 1 miliar per tahun setiap desa menjadi 2 miliar rupiah. Johan mengaku minat kepala desa mengubah undang-undang desa sudah terlihat sejak awal. Kepala desalah yang sejak awal menganjurkan perpanjangan masa jabatannya melalui perubahan undang-undang ini. Bahkan para kepala desa di seluruh Indonesia mengadakan demonstrasi besar-besaran untuk mendesak perpanjangan masa jabatan. Sampai-sampai jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, kades terang-terangan mengancam akan menggembosi suara warga desa pada pemilu 2024. Ia mengatakan etika apa yang melatar belakangi permintaan kades untuk memperpanjang masa jabatan. Revisi Undang-Undang Desa ini pun dinilai kental akan nuansa politik transaksional. Pasalnya prosesnya dikebut jelang gelaran pemilu 2024. Sangat berkaitan sekali ini dengan pemilu 2024. Ini politik transaksi kalau saya membacanya. Lewat revisi Undang-Undang Desa, anggota DPR sebagai pembuat undang-undang seolah-olah tengah bertransaksi, menukar pasal-pasal yang sengaja dibuat untuk memperluas kekuasaan kades dengan kepentingan pemilu 2024. Johan mengatakan kepala desa umumnya punya kekuatan yang besar di wilayahnya. Seorang kades mampu memengaruhi pilihan politik warga desa. Oleh karenanya, bukan tidak mungkin undang-undang desa ini dijadikan senjata buat DPR menagih imbalan ke kepala desa kaitannya dengan dukungan politik untuk pemilu. Bahwa nanti kami anggota DPR sudah kasih nih Anda kepala desa masa jabatan, kasih kekuasaan, kasih macam-macam dana, dan juga untuk tambahan penghasilan Anda. Pokoknya Anda sejahtera Pak Kades, tapi tolong kami dibantu dengan suara saat pemilu, tutur Johan. Atas kemungkinan ini, Johan khawatir transaksi politik lewat revisi Undang-Undang Desa akan mengganggu jalannya pemilu 2024. Ini akan membuat pemilihan menjadi kacau. Kepala desa dapat menginstruksikan warga untuk mendukung partai tertentu, anggota parlemen tertentu, atau calon presiden tertentu. Konsekuensinya bisa dilihat jauh dan luas seperti itu, menurunkan kualitas demokrasi dan pemilu kita, katanya.
Menyikapi potensi bahaya tersebut, Johan menilai tata kelola pemerintahan desa perlu dibenahi terlebih dahulu sebelum merealisasikan perpanjangan masa jabatan Kades. Penguatan pengawasan itu misalnya menempatkan pegawai negeri sipil sebagai sekretaris desa. Biasanya sekdes dipilih dari orang dekat yang membantu kepala desa saat pemilihan. Menurut Johan, hal demikian menutup celah pengawasan, utamanya dalam hal penggunaan anggaran. Sekdes umumnya tak kuasa menolak perintah Kades, sekalipun hal itu menyalahi aturan. Sebab menolak perintah Kades bisa berujung pada pencopotan jabatan sekdes. Jadi harus kasih sekdes yang profesional, kompeten, yaitu PNS, ujar Johan. Bersamaan dengan itu, kata Johan, pengawasan kepala desa oleh lembaga di atasnya harus diperkuat. Secara struktural, pengelolaan pemerintahan desa mestinya diawasi oleh inspektorat di pemerintah kecamatan dan kabupaten. Namun fungsi itu kerap tak berjalan maksimal karena beban inspektorat yang begitu besar dalam mengawasi lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Sementara Johan menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa BPD yang sedianya bisa menjadi pengawas jalannya pemerintah desa justru dikooptasi oleh pemerintahan desa itu sendiri. Perkuat itu dulu, bikin inspektorat itu punya perangkat sampai ke kecamatan, taruh pengawas keuangan desa di kecamatan. Setiap kecamatan ada pengawas keuangan desa yang mengerjakan tugas termasuk memeriksa keuangan kepala desa, katanya. Johan lebih lanjut mendorong Presiden Joko Widodo untuk menunda pengesahan Undang-Undang Desa hasil revisi sebelum memperpanjang masa jabatan kepala desa. Menurutnya banyak persoalan yang harus diselesaikan. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Kemendagri sebelumnya, Dirjen Otda mengatakan pemerintah harus menyampaikan kepada DPR bahwa kita belum bisa membahas revisi Undang-Undang Desa karena kita ingin mengevaluasi RUU ini terlebih dahulu secara keseluruhan. Apakah laporan Ketua Panja dapat diterima? Apakah setuju? Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman dari Asosiasi Kepala Desa yang sudah hadir secara langsung mewakili kepala desa di seluruh Indonesia. Tapi sebelum mendengarkan ataupun pembacaan pandangan fraksi, mini fraksi dari masing-masing fraksi, terlebih dahulu kami sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya para kepala desa, perangkat desa dan juga BPD, bahwa anggota Panja yang membahas menyusun revisi Undang-Undang Desa ini terdiri dari 40 orang. Dan yang mengesahkan rancangan undang-undang pada hari ini sudah hadir dari semua fraksi. Tidak afdol kalau tidak kami kenalkan satu persatu. Siap dipilih kembali.